Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 3551. Ada seorang lansia duduk di kursi di tengah aula. Matanya melotot. Dia tidak bernapas sama sekali. Juga tidak bergerak 1 inci pun. Seolah-olah dia sudah mati. Bayar kami apa yang terutang. Dasar kau bajingan. Bagaimana Anda tidak mengerti ini? Seorang pria dengan tubuh yang dipahat berteriak dengan kejam pada Dillon. Ayah saya suka seni bela diri. Tetapi keluarga saya tidak mengizinkannya berlatih karena usianya yang sudah tua. Dan kemudian kalian muncul. Kamu membagikan brosur di jalanan. Ayah saya mendapatkan salah satunya. Dia datang ke sini untuk berlatih setelah melihat bahwa dia dapat memiliki 3 hari di sini secara gratis. Apa yang terjadi setelah itu? Dia bahkan tidak bisa bergerak sebelum mati. Apakah ini budokan atau kamar mayat? Kau membunuh orang. Anggota keluarga lainnya benar marah setelah mendengar kata pria itu. Itu benar. Berhentilah mencoba menyesatkan siswa Anda jika Anda bahkan tidak bisa mengajar mereka dengan benar. Kamu akan membayar nyawa kakekku. Cukup bicara. Bunuh saja dia. Pembunuh. Anggota keluarga berteriak marah. Terdengar seperti siap membunuh Dillon. Tidak seperti itu. Garis bawah aku bahkan tidak memasukkan orang ini ke sini. Dia datang sendiri. Seru Dillon. Ngeri. Begitu dia masuk. Dia bilang dia ingin pedang besar untuk berlatih. Tepat setelah itu. Dia tiba jatuh. Anggota keluarga lelaki tua itu mulai mempertanyakan kata Dillon ketika mereka lambaikan selebaran. Mereka ingin menghajar Dillon tanpa mau repot mendengarkan penjelasannya. Berhenti, teriak Harvey. Dia bergegas maju. Dia mengirim beberapa orang di depan terbang dengan tamparan. Jeritan kesakitan bisa terdengar segera setelah. Anda memukul orang sekarang. Beraninya kamu. Apakah kamu melanggar hukum? Ini hanya gila. Pria itu berseru dengan marah. Beraninya kau memukul kami. Kau pembunuh. Kami akan menghajarmu. Sekelompok orang kemudian menyerbu ke depan. Tampar. Harvey tidak mau repot untuk berbicara. Dia melambaikan tangannya. Dan hembusan angin bertiup. Menyebabkan orang yang menyerang mundur. Mereka benar terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Harvey mampu melawan hanya dengan lambaian tangannya. Kerumunan itu benar tidak percaya. Saya adalah pemilik tempat ini. Harvey melirik orang. Ketika dia berbicara, suaranya menyebar ke seberang aula. Jika balai bela diri yang salah, aku akan memastikan untuk bertanggung jawab penuh atas situasi ini. Tapi, beraninya kau memukuli seseorang sebelum mengklarifikasi apapun. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Harvey menatap Dillon. Apa yang terjadi? Harvey tidak punya waktu untuk memahami situasinya melalui telepon. Kami menyiapkan beberapa materi promosi sebelumnya untuk merekrut lebih banyak siswa. Dillon tampak bersalah. Tapi kami menyerah ketika tidak ada yang datang. Orang tua ini menerobos masuk setelah senja. Dia bilang dia ingin berlatih di sini. Bab 3552. Aku tidak mengizinkannya mendaftar. Karena dia terlihat sangat lemah. Tapi dia bersikeras untuk datang. Mengatakan bahwa dia ingin menjadi lebih sehat. Dia mengambil pedang penyangga sendiri sebelum pingsan. Dia berhenti bernapas setelah beberapa saat. Anggota keluarga muncul entah dari mana setelah itu. Mereka bilang kamilah yang membunuhnya. Saya mencoba menjelaskan situasinya. Tetapi mereka hanya memukuli saya tanpa mendengarkan saya. Jika aku tidak pandai bertarung, aku pasti sudah mati sekarang.
Aku bahkan tidak melawan setelah sekian lama. Dillon secara singkat menjelaskan situasinya kepada Harvey. Terdengar sangat tidak berdaya. Sebagai murid teratas dari cabang Longman Floodwell, Dillon selalu menjadi orang yang suka pamer. Melakukan apapun yang dia suka kemanapun dia pergi. Tapi dia tidak hanya disalahkan atas sesuatu yang tidak dia lakukan. Dia juga dipukuli sampai wajahnya benar-benar bengkak. Saat Dillon sedang menjelaskan situasinya, pria itu berseru dengan lantang. Kamu membunuh ayahku. Semua orang di sini adalah saksi. Ayahku pergi menari di alun-alun setiap hari. Dia juga memiliki beberapa pasangan dansa. Sekelompok orang di distrik akan mengeluh tentang dia. Karena dia melakukan ini setiap jam 4 pagi. Ini seharusnya cukup untuk membuktikan betapa sehatnya dia. Tapi sekarang apa? Ayah saya meninggal bahkan sebelum datang ke sini selama 2 menit. Jika kamu tidak membunuhnya, lalu siapa yang melakukannya? Aduh, ayah. Pria itu meratap dalam kesedihan. Cara yang mengerikan bagi Anda untuk pergi. Apa yang akan dilakukan Bibi Jackson, Bibi Lee, dan Bibi Foster? Ini semua salahku. Aku tidak bisa menjagamu tetap aman. Aku tidak percaya aku membiarkanmu berkeliaran di budokan yang keji ini. Kerumunan itu mengangguk serempak. Lelaki tua itu memang tampak cukup sehat saat datang ke budokan. Masalahnya sudah cukup jelas ketika dia mengayunkan pedang penyangga. Dia terbaring di tanah seperti orang mati. Dalam situasi seperti itu, menyalahkan Martial Hall adalah satu-satunya penjelasan logis. Setelah melihat kerumunan di sisinya, pria itu mengambil kesempatan untuk mengipasi api bahkan lebih. Anda lebih baik mengkompensasi ini. Saya ingin 15 juta dolar sekarang juga. Jika tidak, saya akan menelepon polisi dan melaporkan kepada mereka bahwa Anda mengabaikan kehidupan manusia dan melakukan apapun yang Anda suka. Kamu tidak hanya akan memberi kompensasi, tapi Anda juga akan duduk di balik jeruji selama sisa hidup Anda. Kerumunan semua berdiri, siap menghajar Dillon sekali lagi. Tapi setelah mengingat tamparan ganas Harvey, mereka langsung menyerah. Mereka tidak akan berani mengambil satu langkah pun ke depan. Jadi yang mereka lakukan hanyalah memelototinya dengan marah. Jika tatapan bisa membunuh, Harvey pasti sudah mati 1000 kali lipat. Cukup. Saya mengerti sekarang. Harvey menatap cowok itu dengan tenang. Kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk memerasku di sini. Dia berjongkok untuk memeriksa pria tua itu. Pria itu 5 kaki 6 dan relatif kurus. Dia tampak tidak berbeda dari orang normal. Namun, aura aneh bisa dirasakan darinya. Seolah-olah pria itu menahan napasnya untuk membuat dirinya dalam keadaan bermain mati. Nafas penyu. Ini adalah seni bela diri yang hilang dari sejarah, yang memberi siapapun kekuatan untuk berpura-pura mati tanpa menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Jika Harvey bukan orang yang berpengalaman, dia akan dengan mudah tertipu. Bab 3553. Harvey berdiri setelah melihat lebih dekat. Ayahmu masih hidup. Tidak hanya itu, dia akan penuh energi begitu aku selesai merawatnya. Dia akan kembali normal dalam waktu singkat. Apa? Dia masih hidup. Anda bisa menyelamatkannya. Bagaimana itu mungkin? Itu omong kosong. Dia sudah mati. Semua orang melihatnya mati. Bagaimana Anda bisa menyelamatkannya saat ini? Apakah pria itu mengatakan dia bisa menyelamatkan pria itu? Mungkin dia punya koneksi untuk menyelamatkannya. Bantuan mungkin sedang dalam perjalanan. Dia menunggu orang lain untuk menyelamatkan orang itu. Kerumunan sedang bergosip setelah melihat ekspresi tenang Harvey. Ini budokan, bukan rumah sakit. Apakah dia pikir dia bisa menghidupkan kembali orang mati? Dia pikir dia siapa? Cowok itu dan yang lainnya menatap Harvey dengan dingin. Mereka tidak percaya bahwa Harvey benar-benar bisa melihat tipuan mereka.
Saya sudah menelepon polisi. Sir York, kamu tidak harus, kata Dillon. Wajahnya mengerikan. Ambilkan aku kapak. Saya akan memperlakukan pria ini dengan itu. Harvey segera menyela Dillon. Menyuruh yang terakhir untuk mengambil kapak yang tergantung dinding. Setelah mendapatkan batu asahan, Harvey kemudian mulai mengasah kapaknya. Berderit, berderit. Suara mengerikan itu benar menakutkan. Apa yang kamu coba lakukan? Cowok itu punya firasat buruk tentang situasinya. Dia memelototi Harvey. Tidak banyak. Jawab Harvey sambil tersenyum. Aku akan menyelamatkan orang ini. Ayahmu memiliki kondisi yang serius, dia pura mati. Dia akan hidup kembali saat aku memenggal kepalanya. Mata orang tua itu berkedut setelah mendengar kata Harvey. Tapi sepertinya tidak ada yang menyadarinya. Pria itu mendidih karena marah. Kau gila, ini gila. Kau tidak menyelamatkannya. Kau tidak menghormati orang mati. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Harvey menuangkan secangkir teh ke kapak setelah dia selesai mengasahnya. Jangan khawatir, katanya. Masih tersenyum. Jika aku tidak bisa menyelamatkan ayahmu, aku tidak hanya akan membayar uangnya, tapi aku bahkan akan memenggal kepalaku sendiri untukmu. Anda tidak akan kehilangan apapun. Harvey melambaikan kapak di tangannya, lalu mengayunkannya ke leher lelaki tua itu. Itu adalah ayunan yang kejam. Seolah-olah Harvey tidak akan berhenti sampai dia memenggal kepala pria itu. Saat kapak hendak mendarat, tubuh lelaki tua itu menggigil dan dia berguling ke samping. Bam! Retakan besar muncul di lantai marmer. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Cowok itu dan yang lainnya menatap lantai dengan mata berkedut panik. Mereka tidak menyangka Harvey benar melakukan hal seperti ini. Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada tubuhku? Orang tua itu sebenarnya masih hidup. Orang ini benar menyelamatkannya. Itu luar biasa. Apa yang dia lakukan? Kerumunan itu bingung. Mereka tidak mengira Harvey benar bisa menyelamatkan seseorang seperti itu. Pria tua itu memiliki ekspresi yang mengerikan. Rencananya dianggap sempurna. Bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan Harvey untuk selamanya, Harvey harus menderita karenanya. Siapa sangka Harvey akan menggunakan taktik sembrono untuk keluar dari krisis. Bab 3554. Aku membuat ayahmu kembali. Harvey melepaskan kapaknya dan melangkah maju dengan tenang. Kemudian, dia menendang bongkahan itu ke tanah. Sekarang, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan tentang seluruh situasi ini? Kamu cukup berani menggunakan turtle bread di sini. Cukup mengesankan. Satunya masalah adalah lelaki tua ini di sini takut mati. Jika dia membiarkanku memenggal kepalanya, akulah yang mati. Sayang sekali. Pria itu melotot marah pada lelaki tua itu. Siapa yang menyuruhmu bangun? Kamu bajingan. Pria itu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia pada dasarnya mengakui bahwa dia mencoba memeras Harvey. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Harvey menuntut dengan dingin. Cowok itu menggertakkan giginya. Tidak ada. Ini semua terjadi pada ayahku karena kamu tidak pandai mengajar. Anda telah menyesatkan murid Anda. Berhentilah mengatakan omong kosong tentang turtle bread atau apapun. Pria itu merasa benar tidak berdaya ketika dia mencoba menyangkal Harvey. Lagi pula, apa yang terjadi telah membuktikan bahwa dia ada di sini untuk memeras Harvey atau garis bawah menimbulkan masalah. Harvey memandang pria tua itu dengan senyum tipis. Kau yakin kau ayahnya? Atau apakah Anda hanya seseorang yang dia sewa dengan harga tinggi? Saya. Pria tua itu menggertakkan giginya. Kamu tidak punya suara dalam hal ini. Kita akan segera tahu kapan polisi datang, kata Harvey. Kamu mungkin memiliki semacam transaksi untuk ini juga.
Kami akan tahu segalanya saat polisi memeriksa rekening bank Anda. Anda datang ke sini memeras saya untuk 15 juta dolar dan menghajar salah satu anak buah saya. Menurut perhitunganku, kamu akan berada di balik jeruji paling tidak selama 10 tahun. Kamu sudah selesai, Pak Tua. Orang tua itu gemetar setelah mendengar kata-kata Harvey. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mereka memberi saya 1,5 juta dolar untuk pura-pura mati. Keserakahanku mendahuluiku. Kerumunan menjadi gempar. Jadi itu benar. Orang-orang ini keji. Beraninya mereka mencoba memeras seseorang di Martial Hall. Ini tidak tahu malu. Jika bukan karena Sir York, aula bela diri yang berusia 1 dekade ini akan ditutup. Mereka bahkan menghajar seseorang karena ini. Kerumunan menunjukkan kemarahan yang benar setelah mendengar pengakuan lelaki tua itu. Mereka menyadari bahwa mereka telah terbiasa mengipasi api. Mereka sangat ingin menghajar orang itu bersama yang lainnya. Harvey, bagaimanapun, melihat pria itu dengan tenang. Bicara, siapa yang mengirimmu? Pria itu menggertakkan giginya. Berusaha untuk tidak mengungkapkan apapun. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Anda tidak. Harvey mengayunkan kapaknya dan maju selangkah. Aku akan membuatmu mengingatnya segera. Bahkan sebelum Harvey bisa melakukan apapun. Pria itu melirik temannya dan menggigit sesuatu. Puff. Awan darah hitam menyembur keluar dari mulut orang. Mereka terbaring di tanah. Lumpuh. Racun. Mereka memiliki kantung racun yang tersembunyi di mulut mereka sejak awal. Bab 3555. Wajah Harvey menjadi gelap dalam sekejap. Dia tidak mengira musuh akan mempersiapkan para martir hanya untuk menghadapinya. Ini tidak tahu malu. Dillon kaget. Apa yang kita lakukan sekarang? Tuan York. Serunya. Panik. Apa lagi? Panggil ambulan. Harvey menjawab. Ekspresi mengerikan di wajahnya. Ada banyak orang yang bersaksi tentang apa yang terjadi di Martial Hall. Tetapi Harvey masih akan mendapat banyak masalah jika begitu banyak yang mati di sana. Setidaknya ada selusin nyawa yang dipertaruhkan. Bahkan jika Harvey tidak bertanggung jawab atas kematian tersebut, reputasi tempat itu masih akan terpengaruh. Jika pemerintah terlibat dalam situasi ini, aula bela diri akan ditutup untuk selamanya. Sekalipun Harvey memiliki banyak koneksi, dia tetap harus berhati-hati dengan opini publik. Itulah mengapa Harvey memutuskan akan lebih baik jika dia memanggil ambulans untuk mengeluarkan orang-orang dari tempat itu. Dia kemudian menelepon Kaiden agar Kaiden dapat mengatasi situasi tersebut. Yang terbaik adalah gorengan kecil seperti Kaiden menangani sesuatu seperti ini secara rahasia. Setengah jam kemudian, Kaiden muncul dengan porsennya. Dia berlari ke arah Harvey dengan tatapan menjilat. Apa pesanan Anda, Sir York? Aku tidak melakukan apa-apa selain bersantai dan berteman di dunia bawah, seperti yang kau suruh. Saya siap melakukan apa yang Anda minta. Cukup. Harvey segera menyela Kaiden. Kamu punya banyak teman baru-baru ini, bukan? Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Kaiden mengangguk. Ya, tentu saja. Orang tua itu milik generasi kelima dari Vagrant Sect. Sekte gelandangan. Maksudmu? Salah satu tempat latihan seni bela diri yang sakral. Betul sekali. Karena dia terlalu malas untuk meminta makanan. Statusnya di sekte cukup terpinggirkan. Dia tidak memiliki bakat selain turtle breed-nya. Dia biasanya menggunakan teknik ini untuk pemerasan. Begitulah cara dia bertahan hidup. Bahkan orang-orang dari dunia bawah tanah Floodwell tahu tentang pria ini. Semua orang takut padanya. Ini dokumennya. Kaiden kemudian menyerahkan laptop kepada Harvey. Yang mengatakan, dia mungkin tidak memiliki dendam terhadapmu. Dia mungkin hanya melakukan ini demi uang. Saya melihat lebih dalam tentang ini. Pria itu tidak memiliki rekening bank.
Tetapi rumahnya yang tampak lusuh memiliki setidaknya emas senilai selusin pound. Menurut penyelidikanku, emas itu milik Holland Lee. Dan dibeli oleh pria tak tahu malu itu. Kaiden mengungkapkan ekspresi yang mendalam. Tebak siapa di belakang Holland? Sir York. Harvey menggelengkan kepalanya. Itu bisa siapa saja. Aku sudah melawan terlalu banyak orang sekarang. Kamu ingat Wilbur? Pria yang menyebabkan segala macam masalah untukmu selama KTT Longman. Harvey mengerutkan kening. Dia berusaha sekuat tenaga untuk mengingat orang yang tidak penting seperti itu. Menurut penyelidikanku, pria ini adalah kakak sepupu Wilbur. Dia dianggap sebagai gangster, kata Kaiden setelah melihat ekspresi bingung di wajah Harvey. Saya mendengar Holland menipu bosnya dan dikejar sampai ke ujung bumi karena itu. Wilbur menggunakan koneksinya dengan Longman untuk membebaskan Belanda dari kekacauan ini. Bab 3556. Sederhananya, Holland Lee berutang budi pada Wilbur Lee. Selain itu, Holland telah mencuri dari Wilbur dan berutang banyak padanya. Tentunya, dia harus membayar harganya jika diperlukan. Misalnya, keracunan massal. Harvey York mengerutkan kening. Apakah sumber Anda dapat dipercaya? Apakah kamu yakin bahwa anak kecil seperti Wilbur adalah orang yang mengatur insiden sebesar itu? Ini terlihat seperti sesuatu yang akan dilakukan oleh Joseph Bauer atau Clyde Osborne. Itu aku tidak tahu. Kaiden Balmer menunjukkan ekspresi tak berdaya. Kamu harus tahu aku bertemu dengan semua jenis orang setelah berjuang melewati dunia bawah Floodwell. Tapi mereka juga bukan orang dengan otoritas besar. Semua informasi yang saya dapat sebagian besar disimpan di bawah meja. Kamu akan membutuhkan George Zabel untuk membantumu jika kamu menginginkan lebih. Dia tidak akan bisa berbuat banyak. Jika seseorang bersedia menggunakan trik keji seperti itu untuk melawan saya, mereka pasti memiliki perlindungan terhadap kita. Jawab Harvey. Bahkan jika aku meminta bantuan George, dia hanya bisa mengetahui apa yang diinginkan musuh. Kita harus tahu. Karena itu, aku punya perasaan bahwa ini tidak akan berakhir dengan mudah. Seseorang akan datang untuk kita lagi. Jelas. Mereka akan memiliki trik yang jauh lebih buruk dari ini di lengan baju mereka. Aku akan meninggalkan ini untuk Anda. Lagi pula kau mahir dalam hal ini. Kaiden tidak menolak mentah-mentah permintaan Harvey saat dia menggosokkan kedua telapak tangannya. Jangan khawatir, Tuan York. Jika mereka pernah mencoba sesuatu seperti ini lagi, aku akan menangani mereka sendiri. Anda tidak perlu memberi tahu saya apapun. Setelah memberi perintah kepada Kaiden, Harvey meminta seseorang untuk mengubah tanda balai bela diri keesokan harinya. Pagi-pagi sekali. Sesuai dengan kebiasaan dan praktik. Lagi pula, tanda itu baru-baru ini menemui banyak masalah. Akan lebih baik untuk mendapatkan yang lain hanya untuk menghilangkan nasib buruk. Keesokan harinya, di bawah pimpinan Kaiden, gang itu penuh dengan lampu. Itu pemandangan yang cukup hidup. Kaiden menggunakan semua kekuatannya untuk mengiklankan bisnis Harvey untuk memastikan bisnis itu menjadi hit instan. Bagaimanapun, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup untuk melakukan sesuatu bagi Harvey. Para siswa yang memiliki firasat buruk tentang aula bela diri setelah pemilik baru mengambil alih juga tertarik ke tempat itu dengan taktik Kaiden. Karena aula bela diri akhirnya dibuka untuk bisnis. Tempat itu pasti tidak ramai. Setelah melihat Martial Hall yang baru dihias dan mendengar tentang kejadian sehari yang lalu, banyak siswa yang menaruh perhatian baru terhadap Harvey. Lain Nicewell dan instruktur lainnya tidak ada. Tetapi mereka mungkin akan mempelajari sesuatu yang baik dengan bantuan Harvey. Lagi pula, Kaiden-lah yang menyebarkan berita tentang kejadian itu. Dillon Lee dan yang lainnya terkejut dengan pemandangan itu. Mereka semua menggosokkan telapak tangan.
siap untuk merebut kembali nama Martial Hall semua kekuatan mereka. Vroom, suara mesin bisa terdengar dari luar. 8 Cadillac diparkir di luar Martial Hall. Salah satu mobil bahkan secara tidak sengaja memecahkan beberapa vas. Segera setelah itu, selusin orang keluar dari mobil. Ketika Harvey melirik, dia langsung mengenali pria dengan senyum muram itu. Pria itu tidak lain adalah Wilbur sendiri. Astaga, bukankah ini ahli seni bela diri? Harvey, secara langsung. Apa? Bukankah kamu mendapat tempat pertama di kualifikasi provinsi? Mengapa kamu menurunkan tanda tanganmu sekarang? Bab 3557. Jelas Wilbur Lee berhasil berpegang teguh pada seseorang yang lebih kuat. Itu sebabnya dia menjadi jauh lebih arogan saat berbicara dibandingkan sebelumnya. Sungguh memalukan. Pemimpin cabang Lee kita yang perkasa. Menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membangun reputasi Martial Hall. Dan kemudian Anda menurunkan tanda Anda sendiri segera setelah tempat itu diserahkan kepada Anda. Apa? Orang-orang mengetahui bahwa Anda tidak tahu seni bela diri. Apakah Anda pikir Anda dapat mengubah keberuntungan Anda setelah mengubah tandanya? Betapa naifnya kamu. Orang-orang di sekitar Wilbur tertawa terbahak-bahak. Seolah-olah sedang melihat badut di depan mereka. Wilbur, kan, apakah pelajaran dari terakhir kali tidak cukup untuk Anda? Harvey York hanya mengangkat bahu. Kamu ingin aku memberimu pelajaran yang tidak akan kamu lupakan. Seberapa B*C yang bisa kamu dapatkan? Harvey dengan jijik memelototi pedang panjang Wilbur sebelum menghela nafas. Aku bertanya-tanya mengapa kamu tidak memiliki kesadaran diri sama sekali. Lagi pula kau hanya laris manis. Kamu hanya bergantung pada siapapun yang cukup kuat untuk mendukungmu. Tidak peduli siapa mereka. Mungkin aku harus memanggilmu Selout Lee lain kali. Nama itu jauh lebih cocok untukmu. Kata-kata lucu Harvey sudah cukup untuk membekukan senyum Wilbur. Dia dengan ringan menggertakkan giginya saat dia menatap Harvey. Apakah kamu memiliki keinginan mati atau sesuatu? Beraninya kau menghinaku seperti ini. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Hari ini berbeda. Aku bukan orang yang sama seperti sebelumnya. Jika aku mau, aku bisa membunuhmu hanya dengan satu panggilan telepon. Apa? Apakah Anda pikir Anda mengesankan sekarang karena Anda telah menemukan master baru? Harvey berdiri di depan Wilbur. Mengapa menunggu sampai sekarang jika kamu ingin membunuhku? Untuk apa semua pembicaraan itu? Tidak hanya kamu tidak cukup baik untuk itu, tetapi kamu juga takut dikeluarkan olehku. Itulah mengapa Anda membuat kerabat Anda memainkan trik curang melawan saya. Wilbur berusaha menekan amarahnya untuk menghentikan dirinya dari menyerang. Dia tahu betul bahwa dia bukan tandingan Harvey. Aku akui kamu sedikit mampu. Anda cukup beruntung untuk mengejutkan saya. Tapi keberuntungan tidak selalu bertahan. Kamu tidak bisa lolos dengan keberuntungan setiap saat. Secara alami, memeras Harvey dengan turtle bread tidak lain adalah trik Wilbur. Dia bahkan membuat orang bunuh diri dengan racun sekaligus. Tetapi Harvey berhasil melarikan diri dari situasi itu dengan mudah. Cukup bicara. Kami tidak menyambut Anda di sini. Vas-vas itu harganya masing-masing $150.000. Beri aku $75.000. Baru setelah itu kamu bisa pergi. Harvey tidak mau repot untuk berbicara dengan Wilbur. Dillon Lee, Kaiden Balmer, dan yang lainnya juga melangkah maju. Bayar sudah. Bayar. Baik. Padahal, kamu tidak akan hidup untuk menghabiskan uang. Jika kamu masih bisa membuka tempat sialan ini hari ini, dengan senang hati aku akan mengembalikan uangmu. Jika tidak, lebih baik kamu matikan saja. Kemudian, Wilbur memberi isyarat dengan ekspresi dingin. Mulai bekerja. Orang-orang di sekitar Wilbur mendorong pintu sebuah bangunan terbengkalai tepat di depan aula bela diri. Tempat itu sudah direnovasi. Itu penuh dengan lampu dan dekorasi demikian juga.
Pintu mobil mewah di belakang terbuka sebelum 10 ahli berjubah berjalan keluar. Bab 3558. Jelas. Para ahli adalah instruktur sebelumnya dari Martial Hall yang berasal dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Orang-orang itu menunjukkan ekspresi bangga di wajah mereka saat mereka menatap Harvey York. Harvey menyipitkan mata setelah melihat orang-orang itu. Dia tahu bahwa mereka tidak berguna. Pada saat yang sama, Harvey yakin bahwa Wilbur Lee hanyalah bidak lain dan ada orang lain di belakangnya. Bukan karena Harvey meremehkan Wilbur. Akan sangat luar biasa jika seseorang dengan status Wilbur bisa membuat Lynn Nicewell dan yang lainnya datang ke sini. Wilbur memandang Harvey dengan jijik sebelum melompat ke kap mobilnya dengan mikrofon di tangan. Setiap orang, Anda semua akrab dengan instruktur Nicewell di sini. Dia adalah instruktur utama Martial Hall. 9 instruktur lainnya juga merupakan pendiri tempat itu. Tidak hanya mereka sangat berpengetahuan dan terampil, tetapi mereka juga sangat perhatian dan bersemangat tentang seni bela diri. Mereka tidak setuju dengan pemilik baru Martial Hall, Harvey, mengajar seni bela diri. Dan mereka menentang dia mengenakan harga selangit kepada murid-muridnya. Tetapi mereka langsung dipecat setelah itu. Instruktur Nicewell dan yang lainnya memiliki visi dan impian mereka sendiri. Mereka ingin semua orang di Floodwell berkembang dalam seni bela diri. Itulah mengapa mereka memutuskan untuk melawan orang tak tahu malu seperti Harvey sampai titik darah penghabisan. Instruktur Nicewell dan yang lainnya telah membuka budokan rakyat. Sekarang terbuka untuk bisnis. Dan untuk memastikan bahwa setiap orang diajar. Yang Anda butuhkan hanyalah sepeser pun untuk mendaftar. Apakah Anda ingin menurunkan berat badan? Memperkuat tubuh? Atau benar-benar belajar seni bela diri? Instruktur Nicewell dan yang lainnya akan bersedia mengajarimu hanya dengan uang sepeser pun. Kamu tidak salah dengar, hanya dengan uang sepeser pun. Anda sudah bisa mendaftar di kelas-kelas itu saja keluarga kaya sebelumnya bisa. Harganya hanya berlaku untuk waktu yang terbatas. Wilbur menunjukkan ekspresi bersemangat di wajahnya. Terus-menerus menyebarkan berita ke seluruh gang agar penonton bergabung. Orang-orang yang awalnya tidak tertarik juga gusar. Uang receh. Benarkah itu? Biayanya ratusan ribu dolar sebelumnya. Itu sangat murah. Instruktur Nicewell dan yang lainnya adalah murid dari tempat pelatihan seni bela diri suci. Cepat dan daftar sekarang. Semua orang bergegas masuk ke dalam budokan rakyat. Setiap orang yang dengan susah payah dikumpulkan di sini oleh Kaiden Balmer telah pergi instan. Kaiden, yang telah berpikir di luar kotak, tidak bisa tidak marah pada Wilbur ketika dia menunjukkan ekspresi nakal. Kamu tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Bagaimana apanya? Kami mencoba bersikap baik di sini. Apa kamu marah? Kalau begitu, biarkan orang mendaftar dengan harga yang sama. Wilbur dengan main-main menatap Harvey. Jangan khawatir, Harvey. Dengan saya di sekitar, saya akan memastikan bahwa balai bela diri mati bersama Anda. Harvey menunjukkan senyum tipis. Sungguh langkah yang mengesankan. Aku ingin tahu berapa lama kamu akan bertahan. Lagi pula, kamu akan membutuhkan cukup banyak uang untuk memastikan semua orang mendapatkan kebutuhan mereka. Jangan khawatir, aku punya banyak uang sekarang. Jadi bagaimana jika saya membakar sebagian hanya untuk membuat Anda gulung tikar? Bab 3559. Kamu benar, kata Harvey York tanpa memberikan jawaban langsung. Gimikmu tidak buruk, tapi itu hanya taktik menakut-nakuti. Kamu mungkin berencana mengambil uang dengan cara lain, seperti pakaian, makan, dan biaya tutor saat ini. Atau mungkin pendaftaran 10 sen perlu diundi sebagai hadiah. Apakah kamu pikir kita semua idiot atau semacamnya? Orang-orang yang bersemangat langsung membeku setelah mendengar kata-kata Harvey.
Mereka segera menghentikan diri mereka di jalur mereka. Dia benar. Jika Wilbur Lee memutuskan untuk memainkan trik kecil seperti ini, semua orang akan tertipu. Apa dia pikir kita semua idiot? Jangan khawatir. Wilbur mendidih dalam kemarahan setelah melihat rencana yang sudah disusun dengan baik akan digagalkan. Aku akan menerima sejumlah siswa untuk mendaftar di sini. Makanan dan seragam juga ada di rumah. Kami tidak akan mempermainkan siswa kami setelah pembayaran 10 sen. Lagi pula, kami melakukan ini untuk orang-orang. Orang-orang kembali gusar setelah mendengar kata-kata Wilbur. Sebentar saja, budokan rakyat ramai didatangi orang. Bahkan tidak ada satu jiwa pun yang terlihat pergi ke Martial Hall saat ini. Wilbur sudah mendapatkan beberapa reporter untuk mengubah kejadian ini menjadi berita utama besok. Harvey akan sangat terhina saat itu terjadi. Wilbur sangat puas dengan hasilnya. Dia tertawa kecil sambil berjalan ke mobil mewahnya dengan dua wanita cantik di sisinya untuk menonton pertunjukan. Jingan ini mencoba mempermalukan kita, Tuan York. Jika tersiar kabar tentang ini, reputasi Martial Hall akan hancur. Dillon Lee dengan marah memelototi budokan di depannya. Mungkin kita harus membuang tempat mereka dengan beberapa saudara laki-lakiku. Harvey terkekeh. Kamu akan menjadi lelucon jika kamu menyerang mereka karena alasan sepele seperti itu. Aku akan meminta beberapa teman baruku untuk membakar tempat itu nanti malam, Sir York. Seru Kaiden Balmer setelah berjalan mendekat. Jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi Anda sama sekali. Saya hanya akan menemukan beberapa kambing hitam untuk dijebloskan ke penjara setelah masalah ini. Jika kita tidak segera menangani ini, Martial Hall akan benar-benar kosong. Tidak ada bisnis yang akan datang kepada kita. Tidak dibutuhkan. Harvey menghela napas. Berapa kali aku memberitahumu untuk menggunakan otakmu sebelum melakukan sesuatu. Aku tahu kamu suka bertarung sepanjang waktu. Tapi ini bukan waktu yang tepat untuk itu. Lihat Wilbur. Dia telah memprovokasi kita untuk menimbulkan masalah di sana. Dia ingin kita membakar seluruh tempat. Bagaimana lagi dia akan menginjak-injak kita? Apa yang kamu lihat hanyalah pembukaan. Acara utamanya bahkan belum dimulai. Dillon dan Kaiden membeku setelah mendengar kata-kata Harvey. Setelah kekeliruan situasi sesaat, mereka terkejut. Wilbur tidak akan pernah membakar uangnya tanpa alasan. Dia terus memprovokasi Harvey. Sangat ingin Harvey mengambil tindakan. Sebuah konspirasi sudah dekat. Jika bukan karena sikap Harvey yang tenang dan terukur, pertunjukan utama pasti sudah dimulai saat itu. Wajah Kaiden menggelap. Tapi Sir York, apakah kita seharusnya hanya duduk di sini sementara bajingan itu pamer? Bab 3560. Tentu saja tidak. Harvey York tersenyum. Saya khawatir Martial Hall akan benar-benar kosong. Tapi, kupikir tempat itu akan menjadi terkenal saat seseorang mengiklankan kita itu baik-baik saja. Dillon Lee dan Kaiden Balmer membeku. Maksud kamu apa? Merekalah yang mendaftarkan orang untuk mendapatkan uang receh. Mereka bahkan membagikan makanan dan jubah gratis. Mereka membakar uang mereka hanya untuk menyingkirkan kita. Karena mereka ingin membelanjakan uang sebanyak ini. Kami hanya akan membantu mereka membelanjakan lebih banyak lagi. Datang. Anda harus mengunggah beberapa klip ke Durin. Iklankan klip dengan baik sehingga budokan rakyat semakin dikenal. Anda mengirim klipnya ke setiap media televisi dan radio utama. Hubungi juga platform berita. Katakan kepada mereka bahwa setiap orang dapat mengklaim jubah dan makanan gratis di sini. Beritahu mereka bahwa pemiliknya juga orang yang ramah. Dan dia mampu mempertahankan bisnisnya hanya dengan 1 sen per pendaftaran. Saya benar-benar ingin melihat berapa banyak uang yang dapat membakar Wilbur dari dukungannya. Uang receh untuk mendaftar di budokan rakyat sambil membagikan jubah dan makanan gratis.
Dengan bantuan Harvey dan yang lainnya, semua Floodwell tahu tentang acara tersebut. Beberapa kota di sekitar Floodwell juga mendapat kabar tentang situasi tersebut. Orang-orang pada awalnya tidak percaya. Lagi pula, semua orang tahu berapa mahalnya hanya untuk mendaftar di sekolah seni bela diri di sini. Pada awalnya, mereka mengira ada beberapa penipu di balik ini. Namun setelah menyadari bahwa Lynn Nicewell dan yang lainnya sedang mengajar, orang-orang yang tidak memiliki banyak uang langsung berbondong-bondong ke budokan rakyat. Bahkan orang kaya datang dengan mobil mewah mereka. Lagi pula, mereka akan bodoh jika tidak memanfaatkan situasi. Beberapa panti jompo di sekitar tempat itu juga mendapat kabar tentang ini. Orang-orang di sana tidak bisa mengatur acara untuk orang tua setiap hari lagi. Namun setelah mendengar kabar tersebut, mereka langsung mengirimkannya kemana-mana. Mereka juga mengklaim jubah gratis sebelum makan di sana. Lynn dan yang lainnya sepenuhnya siap menghadapi situasi ini. Mereka mengatur puluhan pekerja untuk menangani lebih dari 1.000 orang. Jumlah orang ini bisa dilakukan untuk mereka. Wilbur menjadi sombong. Mengira dia benar-benar berhasil mengalahkan Harvey. Ketenaran People's Budokan langsung meroket. Tetapi Harvey's Martial Hall akan benar-benar bingung. Tempat itu memang akan tutup karena ini. Seiring waktu berlalu, Wilbur sadar. Dia merasa ada yang tidak beres. Dia menyadari bahwa lebih banyak orang muncul pada saat ini. Orang-orang dari panti jompo, Square Dance, dan pelajar datang. Bahkan grup tur dari luar negeri ada di sini. Setiap orang datang dalam kelompok besar juga. Orang-orang yang datang membawa uang receh. Langsung meminta makanan atau jubah. Banyak orang yang ingin belajar seni bela diri berbondong-bondong menuju Lynn dan instruktur lainnya. Benar-benar membuat mereka lelah dengan pembicaraan terus-menerus. Beberapa gangster tinggi dan kuat juga ingin memperebutkan tempat lain. Ada orang yang menginginkan beberapa jubah lagi. Jadi mereka mulai mengumumkannya setelah pergi ke belakang lagi. Pada titik ini, hampir semua jubah dibagikan. Koki yang bertanggung jawab atas makanan lari setelah melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka bahkan tidak menginginkan uang sebelum mereka pergi. Para pekerja tidak punya pilihan selain memesan takeout dari seluruh kota. Tempat itu gempar. Ketika pengiriman orang-orang tiba, gelombang kerumunan lainnya langsung mengerumuni mereka. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.